Halo semuanya, udah lama banget nih kita nggak ketemu. Balik lagi sama aku Nisa. Kali ini aku mau menjelaskan sedikit tentang perencanaan komunikasi yang strategis. Sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan, kita bahas dulu yuk satu persatu. Untuk yang pertama itu pengertian dari strategis. Nah, ada yang tahu nggak pengertian dari strategis itu apa? Gak tau ya? Oke, aku kasih tahu deh. Pengertian dari strategi sendiri itu adalah suatu perencanaan dan juga manajemen yang bertujuan untuk mencapai suatu operasionalnya. Jadi, untuk strategi sendiri itu adalah seperti apa agenda yang akan kita laksanakan untuk mencapai tujuan dari operasionalnya. Nah, untuk komunikasi efektif sendiri itu ada 3 faktor untuk kita bisa mengetahuinya. Yang pertama apa? Komunikasi efektif itu mampu mengubah sikap. Yang kedua, komunikasi efektif itu mampu mengubah opini. Dan yang ketiga, komunikasi efektif mampu merubah perilaku. Selain itu, kita juga harus tahu nih bedanya marketing sama kampanye PR itu apa? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Gak tahu ya? Oke, aku bantu jelasin sedikit ya. Perbedaan yang sangat relevan antara marketing dan juga kampanye PR. Kalau ke marketing, itu mereka bertugas untuk mempromosikan suatu produk atau memasarkan produk tersebut. Sedangkan kalau kampanye PR itu bukan mempromosikan, tapi mengkampanyekan atau menginformasikan tentang suatu informasi kepada masyarakat luas supaya lebih paham dari apa yang sedang dikampanyekan. Nah, sekarang udah tahu kan bedanya apa antara marketing dan kampanye PR. Jadi mereka itu mempunyai tugas yang berbeda, cuma mereka saling membantu untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah ini, kalian tahu nggak tujuan utama dari strategi komunikasi? Aku bantu jelasin sedikit ya. Tujuan dari strategi komunikasi itu harus mampu memastikan bahwa terjadi sesuatu pengertian dalam komunikasi. Selain itu, cara penerimaan itu juga harus dibina dengan baik untuk mencapai tujuan dari komunikasi strategi. Yang ketiga, ada penggiatan untuk memotivasi dari para khalayaknya. Dan yang terakhir itu mencapai tujuan yang hendak dicapai dari komunikator dalam berkomunikasi. Jadi, untuk komunikasi sendiri itu yang strategis ada berbagai macam tujuan ya, jadi nggak asal kita mengkomunikasikan, tapi ada tujuan di balik itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke prosedur mengkomunikasikan sebagai seorang PR. Yang pertama, kalian harus ingat ya singkatan dari AIDA. D-nya 2 ya, jangan 1. Apa sih AIDA itu? Nah, aku bantu jelasin nih. AIDA itu merupakan singkatan dari A, attention, yaitu menarik perhatian publik. Yang kedua, I, interest, yaitu membangkitkan minat. Yang ketiga, ada D, yaitu desire, yaitu menumbuhkan hasrat. Yang keempat, itu ada D yang kedua tadi, setelah desire adalah decision, yaitu membuat keputusan. Dan yang terakhir, action, yaitu melakukan kegiatan. Jadi AIDA itu harus diingat ya. Attention, interest, desire, decision, dan juga action. Nah, kalau kalian udah ingat, pasti kalian bakal gampang nih untuk melakukan kampanye PR ke khalayak umum. Untuk selanjutnya, kita masuk ke hambatan dari proses komunikasi. Jadi dalam berkomunikasi nih, kita nggak melulu lancar-lancar aja, pasti ada hambatannya. Apalagi komunikasi yang akhir-akhir ini terjadi secara daring atau online. Nah, itu apa aja sih kira-kira untuk hambatannya? Nah, untuk yang pertama itu biasanya hambatan teknik. Jadi kalau misalnya kita komunikasi secara online nih via Zoom, terus ada gangguan di Zoom-nya, kita belum bisa masuk atau putus-putus, kendala sinyal, itu masuk dari gangguan teknik dan mekanisme. Yang kedua, itu ada gangguan senatik atau bahasa. Jadi saat kita menjelaskan nih kayak gini, tiba-tiba kita gagu, terus bingung mau ngomong apa. Nah, itu juga gangguan dari bahasa, atau bahasa kita suka tercampur nih antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Itu gangguan dari komunikasi juga. Nah, untuk selanjutnya itu hambatannya biasanya gangguan sound system atau suara. Jadi kalau misalnya kita di Zoom biasanya suaranya putus-putus, atau kalau misalnya kita secara langsung tiba-tiba mic-nya mati. Nah, itu masuk dari gangguan suara. Kemudian kita ada hambatan yang lain, yaitu hambatan kecurigaan. Jadi kalau misalnya lagi ada mengkampanyekan, tiba-tiba orang curiga nih, ih ini orang kampanyein apaan sih, kok
kayaknya memihak dari satu orang aja, bukan organisasi. Nah, itu masuk dari hambatan komunikasi juga. Kemudian ada lagi kurang persiapan. Jadi orang mau mengkampanyekan sesuatu, mereka harus nyiapin bahan dan materi yang akan disampaikan. Jadi nggak hanya nyiapin diri, tapi harus nyiapin persiapan yang lainnya untuk menunjang dari berkampanye PR. Untuk hambatan yang terakhir itu biasanya ada pendapat yang lebih mapan atau relevan dari apa yang kita bicarakan. Nah, itu juga bisa menjadi hambatan ya, karena kan mengganggu atau nanti bisa membuat opini publik itu terpecah antara pendapat yang kita sampaikan dan juga pendapat orang lain. Jadi kalau bisa saat kita berkampanye itu hindari kalau misalnya bertemu dengan orang-orang yang akan merusak dari kampanye kita sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke persuasi dalam kegiatan komunikasi. Menurut buku Otto Leviner yang judul bukunya yaitu Design of Persuasive Communication, dia menjelaskan bahwa ada 5 model untuk merekayasa persuasi. Modelnya apa aja? Aku bantu bacain ya. Yang pertama ada stimulus respon, yaitu dilakukan berdasarkan konsep asosiasi. Yang kedua, ada kognitif atau berkaitan dengan nalar dan juga pikiran. Nah, untuk yang ketiga itu ada motivasi atau membujuk orang untuk mengubah opininya. Yang keempat itu ada sosial, yaitu menganjurkan orang untuk mempertimbangkan dari segi sosialnya juga. Nah, yang terakhir itu ada personalitas, yaitu memperhatikan karakteristik pribadi. Jadi biasanya dikait-kaitin nih sama masalah pribadi, apakah kampanyenya itu relevan atau enggak. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke teknik persuasi. Apa aja sih teknik persuasi itu? Nah, aku bantu jelasin ya. Untuk yang pertama itu ada teknik ya. Jadi teknik itu menggiring masyarakat atau khalayak untuk mengatakan iya sebagai bentuk kesepakatan bersama. Untuk yang kedua itu jangan tanya apabila, tetapi yang mana. Ini tuh untuk memojokkan khalayak yang keras kepala agar tidak memiliki kesempatan untuk memilih jawaban yang beda dari yang kita kampanye. Juga itu menjawab pertanyaan dengan melemparkan pertanyaan. Nah, bingung ya? Nih, jadi kalau misalnya yang ini tuh kita agak sedikit kehilangan kontrol, tetapi sebagai seorang komunikator kita harus bisa menguasai skill diskusi. Jadi contohnya gini, kalau misalnya ada orang yang nanya ke kita dan kita bingung nih, kita nggak tahu jawabannya apa, kita balik tanya aja ke mereka dengan yang materi yang agak relevan gitu. Jadi kisah kalian kita bilang juga kalau misalnya kita belum terlalu paham tentang itu, kemudian kita tanyakan kembali ke mereka bagaimana pendapat mereka. Nah, yang keempat itu membangun kesepakatan atau deal dalam forum. Biasanya kita akan mengadakan suatu perdebatan nih, menyelesaikan masalah sampai menemukan deal atau kesepakatan. Untuk yang kelima yaitu dengarkan dahulu pendapat dari berbagai orang baru kita diskusikan. Jadi jangan asal ambil keputusan sendiri ya. Kalau misalnya lagi diskusi bareng-bareng, kita dengerin dulu nih banyak informasi dari mereka-mereka, kemudian nanti kita susun dan kita diskusikan bagaimana baiknya untuk kesepakatan bersama. Terus untuk yang selanjutnya itu dengan metode IOU trade-off. Itu jadi kayak kita menempatkan khalayak, berasa kayak khalayak itu punya utang budi sama kita. Jadi dengan cara tersebut, khalayak ingin membayar utang dengan cara menerima pesan yang kita sampaikan atau kampanye yang sedang kita sampaikan. Nah, untuk materi selanjutnya, aku mau jelasin nih tentang proses transfer pada public relation. Apa aja sih proses transfer pada public relation? Stay tune ya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu proses transfer pada public relation. Kalian pernah mikir gak sih kalau misalnya kalian lagi mengkampanyekan suatu informasi terus kalian ngerasa gagal? Kalian tahu nggak mau ngapain? Nggak tahu kan? Sama, aku juga nggak tahu. Makanya kita bakal cari tahu nih untuk mengatasi kegagalan saat kita berkampanye PR. Aku baca dulu ya. Jadi menurut Scott M. Chudlik dan Alan H. Center menjabarkan beberapa solusi ketika kita gagal mengkampanyekan suatu informasi. Yang pertama, penemuan fakta di lapangan. Jadi kalau kita lagi kampanye, tiba-tiba kita bingung nih materi apalagi yang bakal kita sampaikan, sedangkan semua materi itu masih kurang didengar.
oleh khalayak. Nah, kita lihat relevannya dari sekitar. Itu ada hal apa yang bisa kita sangkutkan dari kampanye yang kita lakukan. Untuk yang selanjutnya itu perencanaan atau planning program kerja kampanye yang disusun. Jadi kita udah nge-planning nih, kita mau kampanyekan apa dari sebuah informasi, terus di planningnya itu tuh agak kurang meyakinkan khalayak, itu bisa ngebuat gagal juga. Nah, caranya untuk meyakinkan itu kita menjelaskan aja planning yang lain di luar dari apa yang udah kita jelasin. Kemudian teknik komunikasi yang digunakan. Jadi kalau kita menyampaikannya menurut mereka itu kurang efektif, kita masuk ke yang efektif tadi, cara untuk komunikasi efektif, jangan lupa AIDA. Nah, itu bisa untuk membantu kita mengatasi kegagalan dalam berkampanye PR. Dan yang terakhir itu mengevaluasi semua program kerja. Jadi apa yang kita lakukan itu dievaluasi lagi dan dibangun untuk para khalayak percaya nih sama kita. Nah, itu tadi kan beberapa solusi untuk mengatasi kegagalan dalam kita berkampanye PR. Nah, menurut kalian tahu nggak apa aja sih yang biasanya bikin kita gagal dalam mengkampanyekan suatu informasi? Nah, di sini aku bantu jelasin sedikit ya, yang hal-hal yang biasanya membuat kita gagal dalam menyampaikan informasi. Yang pertama itu biasanya komunikator lemah atau tidak menguasai communication skill. Nah, jadi kayak kalau kita mau menyampaikan kepada publik atau khalayak, kita tuh harus udah paham gimana khalayak nantinya akan merespon, dan kita juga harus bisa nih ngeles kalau misalnya mereka nanti tiba-tiba menanyakan suatu hal. Kita harus paham dan harus menguasai yang namanya communication skill. Kemudian biasanya kegagalan itu terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan minat dari khalayak. Jadi nih, kita sebagai seorang kampanye PR, kita harus tahu target atau khalayak kita yang akan mendengarkan kampanye kita. Jangan sampai kita salah. Jadi contohnya, misalnya kita mau mengkampanyekan informasi tentang pemilihan umum, dan itu tuh pasti kita harus nyampainya ke orang tua atau remaja yang umurnya sudah mencukupi untuk melakukan pemilihan umum. Jangan sampai kita mengkampanyekan pemilihan umum itu tapi di SMP, di SD, kan jadi khalayaknya kurang tertarik atas pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, yang ketiga itu biasanya media yang digunakan kurang pas. Nah, kalau misalnya kita offline, biasanya terkendala dari yang tadi aku jelasin, hambatan komunikasi itu juga bisa mempengaruhi jadi kegagalan dari kampanye PR sendiri. Untuk yang terakhir sama nih kayak yang pertama tadi, jadi target khalayaknya itu kita salah. Jadi kita mau mengkomunikasikan atau mengkampanyekan itu produk A, tapi kita targetnya ke orang yang suka di golongan B kayak gitu. Jadi sebelum kita mengkampanyekan sesuatu, kita harus tahu kita mengkampanyekan ke siapa, dan kita cek lagi kalau misalnya target untuk kita mengkampanyekan itu udah sesuai. Nah, dari keempat itu biasanya itu yang mempengaruhi kita gagal dalam berkampanye PR. Jadi sebisa mungkin hal-hal tersebut dihindari. Kemudian cara lain untuk mengatasi kegagalan itu ada berbagai cara lagi nih. Untuk contohnya ketika ada permusuhan, kita tuh cara untuk biar gak gagal, kita menarik simpati. Jadi kalau misalnya ada selisih nih, kita cari simpati yang lain untuk meredakan dari selisih itu. Untuk cara lain dalam mengatasi kegagalan itu biasanya kan ada nih prasangka, atau orang mikirnya informasi yang kita sampaikan tuh nggak relevan gitu. Nah, caranya kita dengerin aja dulu apa pendapat mereka, kita terima pendapat mereka, kemudian kita korelasikan dengan apa yang kita ingin sampaikan. Nah, kemudian ketidakpedulian. Nah, jadi kan kalau misalnya kita berkampanye, nggak semua orang itu dengerin ya atau peduli sama yang kita kampanyekan. Caranya itu kita diam sejenak, kemudian kita tarik perhatian mereka supaya mereka tuh minat dari apa yang kita kampanyekan. Dan yang terakhir itu biasanya ketidaktahuan. Jadi kalau kita sedang mengkampanyekan itu nggak menutup kemungkinan kalau orang itu nggak tahu atas apa yang kita sampaikan. Nah, cara untuk mengatasinya itu adalah pemahaman atau knowledge. Jadi kita menjelaskan lagi nih secara bahasanya mereka supaya mereka lebih paham apa yang kita ingin sampaikan. Oke, tenang, kalian udah capek ya dengerinnya? Iya, sama aku juga capek ngomongnya. Ini yang terakhir nih. Jadi kesimpulan dari
proses transfer public relation itu kita harus tahu bagaimana mereka yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian bagaimana mereka yang sudah tahu itu menjadi suka, dan mereka yang suka menjadi senang dan menerimanya. Jadi kita sebagai seorang kampanye PR itu harus bisa ya mengubah opini orang-orang itu untuk tertarik. Yang awalnya tuh mereka biasa aja sama apa yang kita sampaikan, sampai mereka tertarik nih buat dengerin. Abis mereka tertarik, mereka suka nih sama apa yang kita informasikan. Nah, abis mereka suka, mereka menerima dan menerapkannya. Jadi kalau misalnya tujuan itu sampai, berarti kita sebagai kampanye PR sudah berhasil mengkampanyekan informasi yang ingin kita sampaikan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi sampai situ dulu ya. Maksudnya sampai sini lah, maksudnya sampai situ. Jadi itu tadi penjelasan singkat, nggak singkat banget sih, agak panjang, tentang perencanaan komunikasi yang strategis. Kali aja nih, nanti kita bakal ketemu lagi di sesi selanjutnya, aku bakal invite ke kalian. Stay tune aja ya, dan bye-bye. See you guys.